Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja, saya Umi Hafsah dan teman saya Khalifatul Fauziyah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai paradigma politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti dari paradigma. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Istilah dari paradigma itu sendiri pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama sangat erat kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma itu adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, yaitu merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga paradigma sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama kepada sila keempat dalam Pancasila, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Khalifatul Fauziyah. Paradigma sebagai paradigma di bidang ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila, dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan, di mana hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli, serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha kecil akan dirugikan karena sistem persaingan yang semakin bebas dalam perekonomian. Kedua, ada Pancasila sebagai paradigma sosial dan budaya, di mana Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya ini mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat inilah yang merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, yang menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bagi masyarakat yang beragam untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan pandangan hidup yang jelas bagi masyarakat, tidak peduli apapun agama, ras, budaya, maupun status sosialnya.